Ya, teman-teman bonsai, jumpa lagi hari ini di acara di depan sedigi yang besar. Nah, ya buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, hari ini kita jumpa, kita berbagi dengan teman-teman yang jelas terkait dengan materi bonsai, teman-teman. Ya, hari ini di hadapan saya ada sebuah sendigi, yang mana sendigi ini kita udah lama pelihara dan rawat ya. Nah, tentunya di sini udah waktunya untuk eksekusi, dalam arti mencari tahapan. Nah, ini pohon ini kita udah los selama kurang lebih ya, antara 2 tahun 3 tahun ya. Jadi kita udah los. Dan tujuan los tuh ini teman-teman sobat bonsai. Jadi di sini dulu nggak ada, jadi kita los dapat ini. Jadi di sini juga melakukan pengelosan. Nah, ini nih. Jadi kita dapat besar-besar seperti ini dan kita cutting ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sebesar ini minimal kalau jenis sentegi ini kita los dalam waktu ini hampir 3 tahun. Jadi dapat seperti ini. Terus kita potong lagi. Nah, jadi untuk mendapatkan keringan yang maksimal, nah jadi minimalnya harus besar. Minimal besar-besar ya. Jadi mengimbangin yang ini, karena ini terlalu besar. Jadi kalau kita buat keringan terlalu polos saja kurang enak. Jadi rencana target kita, ini kita keringkan. Ini kita keringkan, jadi seolah pohon ini dulu subur. Dan dengan keringan seperti ini yang ada di batang ini, nah tidak mampu membawa beban yang besar di atas. Nah terjadilah pengeringan di sini. Kita historinya ya. Karena kita lihat dari konsepnya yang ada, pohon ini gerak dasarnya ekstrim banget. Nah dengan bobot yang besar di atas tidak kuat pohonnya. Karena apa? Ini kita lihat keringannya. Jadi kering ini ekstrim yang kita punya di studio salah satu. Gerak terekstrim ya sedegi ini luar biasa teman-teman. Jadi geraknya keringnya muter di sini bisa terus naik lagi. Nah di sini kita bagaimana menampilkan pohon ini ringan karena ada kering ini ringan. Tapi untuk mendapatkan tahapan-tahapan ini ya seperti yang ada di sini teman-teman. Jadi perlu pengelosan. Nah kalau kita nggak melakukan pengelosan kita nggak dapat sebesar ini. Nah, secara otomatis pasti kecil-kecil begini. Contoh sini. Jadi loss kita di sini seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dapatnya cuma besar segini. Lama sekali. Dan itu pun susahnya ini ruasnya terlalu panjang-panjang. Karena ini jenis sendiginya bukan semua ya, tapi ini kita lihat nih. Ini panjang ruasnya panjang-panjang, tapi sumbernya luar biasa juga. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan di sini. Nah, jadi untuk ini program kita target juga buat keringan di atas. Bagaimana di bawah ada keringan, di atas juga ada keringan. Ini juga. Ya. Jadi ini kita buat keringan nanti. Kita kupas termasuk ini kita kupas buat keringan. Nah, di mana mahkotanya? Kita nanti buat mahkota di sini satu ya, pada bagian bawah dan di sini satu mahkotanya. Nah, jadi atas keringan, ini keringan. Nah, di sini juga ngimbangin mahkota semi mahkota ya kecil ya. Nah di belakang juga ngikutin. Karena nanti kita buat tipis-tipis saja sahabat bonsai semua. Jadi kita buat tipis-tipis saja. Karena ini keringnya nih seperti saya bilang tadi. Terlalu ekstrem keringannya. Jadi bagaimana menampilkan pohon ini ringan, indah dan luar biasa. Nah kita akan eksekusi di sini. Karena beberapa yang kita harus potong ya. Jadi bukan arti pohon ini kita nol kan enggak. Jadi untuk mencari tahapan. Karena kalau tidak ada tahapan ini pasti memble. Nah ini nih contoh nih. Kalau kita nggak buat tahapan seperti ini, dia pasti lentur dia. Jadi kurang bagus. Sama dengan ini juga di atas ini. Nah kalau kita nggak buat tahapan seperti ini, nah ini juga kan teman-teman. Ini kita mungkin hilang nanti nih. Nah, buat keringan aja. Kita tarik ke belakang atau kita potong. Nah ini juga. Ini keren pohonnya. Buat saudaraku semua. Jadi mukanya dari sini ya pas ya. Nanti potnya kita akan ganti juga pakai pot. Kalau kita lihat sih pakai pot kotak aja nanti. Nah ini sambil olahraga. Habis olahraga kita eksekusi ya. Jadi habis olahraga kita eksekusi pohon. Jadi rajin-rajin mengerjakan pohonnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya.
buat teman-teman semua. Jadi kita langsung eksekusi saja. Nah, seperti ini kita mencari tahapan di sini ya. Ya. Biar dapat yang bagus. Oke. Ini sendi gini alurnya apa? Alurnya panjang ya, termasuk ruas-ruasnya panjang. Nah, untuk ini kita buat keringan nanti. Biar bagus kelihatan. Ya. Terus kita memposisikan mahkota nanti ya. Jadi kita ambil di sini, di sini. Eksekusi dulu. Jadi kita udah melakukan pemotongan tadi, yang mana beberapa titik kita udah dapat, diantaranya mahkota terutama titik mahkotanya di sini. Nah, terus mahkota utamanya di sini nanti. Jadi ini kita pakai keringan, ya. Nah, terus yang membuat poni indah ke depannya, actionnya, nah diantaranya di sini teman-teman. Di sini berapa titik, terus di sini, ya, dan di sini. Nah ini nih. Nah terus yang paling keringan dominan adalah di sini, sama bagian atas. Nah kita lihat hasilnya seperti apaan nanti ke depannya. Yang jelas ini pohon luar biasa terkait dengan keringannya. Dan terutama buat teman-teman harus berani untuk kalian bisa main bonsai. Ya tentunya praktek ya. Nah, bagaimana memilih bahan sendiri, ya.
merawat sendiri. Nah, memilih bahan sendiri kita dapat tentunya imajinasi kita bergerak di sini. Kita konsepnya kemana dalam memilih bahan. Nah, setelah itu kita dapat ilmu tentang pemahaman pemilihan bahan. Nah, itu yang diterapkan oleh saya sendirinya. Yang kedua, langkah selanjutnya kita melakukan pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan ini kita lakukan langsung dengan sendiri, kita secara langsung kita dapat ilmu botaninya. Bagaimana merawat pohon ini, bagaimana menyuburkan pohon ini, dan tentunya bagaimana kita dalam perawat ini bisa menjadikan langkah selanjutnya. Jadi menjadikan bonsai ini sebuah bonsai yang indah dan bagus. Nah, tentunya dengan praktek Anda sendiri, dengan bahan-bahan yang ada ini, nah disinilah Anda akan mendapat sebuah pengalaman tersendiri, experience the best of teacher ya. Jadi pengalaman ini adalah guru utama kita. Nah tentunya kita pakai bekal selamanya. Nah ini bagaimana kita mengarahkan. Jadi secara langsung tadi udah kita terapkan 3 langkah ya. Memilih, nah memilih sendiri bahannya, terus merawat ya. Setelah merawat dan kita mengarahkan, menjadikan pohon ini. Nah setelah mendapatkan hasil maksimal itu, kita harus berpikir juga bagaimana ke depan pohon ini berprestasi. Itu harus dan wajib. Kenapa? Karena memang semua para seniman langkahnya ke sana. Bila perlu bisa kontes pohon ini berprestasi. Nah, setelah kontes berprestasi, secara tidak langsung nilai pohon itu, nah kalau memang dia prestasikan dapat nilai juara atau prestasi, secara tidak langsung pohon itu nilainya pasti akan tinggi dan akan grade-nya pasti naik. Dan satu sisi membawa harumnya nama Anda, karena kita sudah mempraktekkan dari milih bahan, konsep. Nah, artinya menjadikan, nah itu luar biasa. Nah, di sini kita ada beberapa memang di studio suka-suka ya. Pohon kita sengaja praktekkan berbagi buat teman-teman. Karena tanpa ada praktek, tak akan pernah Anda dapat apa itu makna sebenarnya bermain bonsai dan apa itu sebenarnya proses bonsai yang sebenarnya. Ya seperti ini. Ini salah satu sedigi yang kita dapat dari seorang teman ya, almarhum kenang-kenangan ya. Jadi ini pohon jenisnya asalnya mungkin ya dari Sulawesi. Karena kita tahu dari ciri-cirinya sering saya bilang. Ini ruasnya jauh-jauh agak jauh. Dengan ada ruas jauh ini untuk mendapatkan hasil maksimal seperti ini, Anda memang harus ngelos dulu dan pohonnya kesannya udah jadi. Biarin aja acak-acak enggak apa, tapi tetap diarahkan dengan kawat karena di sini kita mencari kelenturan, kering itu biar lentur, biar indah. Nah, di samping itu untuk mendapatkan tahap-tahapan, kalau teman-teman tidak menggunakan kawat seperti ini, kita nggak akan dapat lekuk-lekukan seperti ini. Karena mengikuti gerak batang ini, gitu loh teman-teman. Nah, jadi sama dengan di sini juga, kalian membuat keringan, juga harus digerakkan dengan kawat juga untuk mendapatkan hasil maksimal seperti ini. Nah, tentunya ini adalah tumbuh dikit, kita buat keringan lagi, nah masalah ya, yang penting cantik. Nah, sama dengan di sini. Kalau ini kita nggak menggunakan kawat, kita nggak dapat lentur sini. Karena memang gerak batangnya lentur ya. Termasuk yang di atas. Ya ini termasuk polos, karena takut-takut tekuk kan dulu. Ya, jadi hasilnya nggak bisa terlalu maksimal, tapi luar biasa. Karena kita pakai keringan. Nah jadi yang muncul keringannya ini saja. Karena di sini ada mahkota, nutupin. Tapi ada keringan. Karena semoga keringan mendukung dari kegiatan yang bawah ya. Jadi dari gerak alur yang ada di bawah. Nah ini. Nah itu buat teman-teman semua, nah harapan kita jangan takut-takut melakukan pemotongan eksekusi untuk mencari yang terbaik. Jadi inilah pengalaman yang berarti, yang sangat berharga buat kita karena kita praktekkan langsung. Bagaimana proses pohon sampai jadi. Oke begitu dari saya, salam sehat selalu dan jangan lupa ya, siapkan pohonnya untuk the max meskipun pohon besar. Sehat selalu, selamat berkarya.